Oke guys, kita akan mengunjungi museum yang berada di Purwakarta. Di sini kita perkenalan dulu. Di sini nama saya Wildan. Dan saya Rapa. Dan saya Janopianti. Saya Razbi. Saya Yusuf Pandi. Saya Deniar. Oke, sampai jumpa di stasiun Purwakarta. Oke guys, kita udah sampai di stasiun Purwakarta. Setelah ini kita lanjut ke Museum Balai Indung Rahayu. Oke, kita lanjut saja. Oke guys, saya dengan rekan saya udah sampai di tempat Museum Balai Indung Rahayu. Setelah ini mari kita lanjut ke dalam. Oke, siap. Nah, jadi di sini saya dengan pendamping saya untuk museum ini. Menurut ET-nya di sini bagaimana galeri Museum Balai Indung Rahayu? Sebelumnya perkenalkan dulu, saya dengan Yulia, guide di Balai Indung Rahayu. Kalau untuk sejarahnya atau bagaimana? Tentang museumnya atau apa yang dimaksud Balai Indung atau gimana? Iya, kapan didirikan museum ini dan sejarahnya bagaimana? Oh iya, jadi kalau untuk Museum Balai Indung Rahayu ini didirikannya itu di tahun 2017 ya. Jadi sebenarnya memang kalau untuk bangunan ini sebelumnya itu sudah ada, tapi dialihfungsikan menjadi museumnya itu di tahun 2017 pada saat waktu itu tuh bupatinya Kang Deddy Mulyadi. Dan untuk sejarahnya sendiri, kenapa didirikan Balai Indung Rahayu? Jadi pada saat kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, beliau mendirikan Museum Balai Indung Rahayu ini karena kecintaan beliau terhadap budaya Sunda. Dan kenapa dikatakan atau dinamakan Balai Indung Rahayu? Dari namanya sendiri, Balai itu artinya tempat, Indung itu artinya ibu, dan Rahayu itu kemuliaan. Jadi tempat kemuliaan seorang ibu. Jadi beliau terinspirasi untuk membuat museum ini karena kecintaan beliau terhadap seorang ibu. Jadi menceritakan di dalamnya itu tentang kasih sayang seorang ibu, perjuangan seorang ibu. Nah, ibu di sini juga selain ibu kandung yang telah melahirkan kita, yaitu Ibu Pertiwi. Yang istilahnya tempat tinggal kita di Indonesia, khususnya di Purwakarta ini, yang alam sekitarnya itu harus tetap dijaga, tidak harus tetap dilestarikan, tidak boleh disia-siakan. Sama halnya kita harus menyayangi ibu kita sendiri. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, hanya itu. Terima kasih. Rampes. Oke guys, kita udah sampai di Museum Balai Indung Rahayu, dan ini adalah penampakan awal kita masuk ke museum ini. Oke, let's go. Kita langsung saja ke bagian awalnya, guys. Nah, ini adalah background awalnya. Untuk kita masuk lebih dalam lagi ke dalam sana. Oke, ikuti terus perjalanan kita. Museum Balai Indung Rahayu di Purwakarta mengangkat tema besar seputar sejarah dan filosofi. Budaya Sunda khususnya yang berhubungan dengan peran penting perempuan sebagai pusat kehidupan dan penjaga tradisi. Beberapa elemen sejarah dan budaya yang terdapat di museum ini meliputi sejarah peradaban Sunda. Museum ini memaparkan sejarah peradaban Sunda mulai dari zaman kerajaan Sunda kuno seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda Galuh, hingga Kesultanan Banten dan Cirebon. Pengunjung dapat melihat artefak dan penjelasan mengenai kehidupan masyarakat Sunda pada masa lampau, termasuk sistem pemerintahan, agama, dan adat istiadat. Peran perempuan dalam budaya Sunda. Nama Indung Rahayu sendiri merujuk kepada peran ibu dalam kehidupan masyarakat Sunda. Di museum ini terdapat berbagai informasi tentang bagaimana peran perempuan atau indung dalam keluarga dan masyarakat menjadi pusat kehidupan, menjaga harmoni dan melestarikan tradisi. Kisah-kisah tokoh perempuan berpengaruh dalam sejarah Sunda
diangkat sebagai bagian dari pameran upacara adat dan filosofi kehidupan Sunda. Museum ini juga memamerkan berbagai bentuk upacara adat dan ritual tradisional Sunda, seperti upacara pernikahan, kelahiran, dan kematian. Selain itu, museum ini juga memperkenalkan berbagai filosofi kehidupan Sunda, termasuk konsep silih asah, silih asih, silih asuh, yang berarti saling belajar, mencintai, dan merawat. Empat, kearifan lokal dan kepercayaan Sunda. Pengunjung juga bisa mempelajari tentang kepercayaan tradisional Sunda seperti penghormatan terhadap alam, gunung, air, dan makhluk halus. Ada pula informasi mengenai sistem kepercayaan Sunda Wiwitan yang merupakan kepercayaan asli masyarakat Sunda sebelum kedatangan agama-agama besar. 5. Sejarah Purwakarta dan Deddy Mulyadi. Selain sejarah Sunda secara umum, museum ini juga memberikan ruang untuk menjelaskan sejarah lokal Purwakarta dan peran Bupati Deddy Mulyadi dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Sunda melalui pembangunan Balai Indung Rahayu. Koleksi ini termasuk dokumentasi proyek-proyek budaya yang telah ia lakukan. Museum ini bertujuan untuk mengedukasi generasi muda tentang pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya Sunda serta menghormati peran penting perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui profil dari Balai Indung Rahayu, mari kita lanjutkan ke salah satu alat musik tradisional yang berada di museum ini. Salah satunya alat musik tradisional yang ada di museum ini, yaitu kecapi. Satu hal yang perlu dicatat adalah hubungan pasangan antara instrumen musik dengan pemainnya. Pemain kecapi adalah laki-laki yang sering menanggap kecapi sebagai pasangan yang berkarakter perempuan. Gejala ini dapat dikatakan pasangan dualitas yang akan mencapai sigar tengahnya. Apabila kecapi dimainkan, di situ pemain mengerti kecapinya, dan kecapi seolah mengerti dan melayani pemainnya. Begitu pula dengan pemain rebab dan tarawangsa, antara pemain dan alatnya adalah sejodoh. Sejarah dan asal-usul kecapi yang dipamerkan di museum ini biasanya dilengkapi dengan informasi sejarah dan asal-usulnya. Pengunjung dapat mempelajari bagaimana kecapi digunakan dalam musik Sunda dari masa ke masa, serta bagaimana perannya dalam ritual dan kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda. Jenis kecapi yang dipamerkan, beberapa jenis kecapi ditampilkan di museum ini, seperti kecapi perahu dan kecapi siter. Masing-masing dengan bentuk dan fungsi berbeda. Koleksi ini memperlihatkan variasi kecapi yang digunakan dalam berbagai konteks budaya dan musik. Nah, ini adalah salah satu ruangan makanan Sunda dan alat masak tradisional zaman dulu. Museum Rahayu dikenal sebagai salah satu museum budaya, menampilkan berbagai macam benda bersejarah dan tradisi dari masyarakat Sunda. Di dalam museum ini terdapat ruangan yang didedikasikan untuk memperlihat budaya makan masyarakat Sunda, lengkap dengan alat masak tradisional yang digunakan pada zaman dahulu. Ruangan makanan Sunda. Ruangan ini menampilkan setting tradisional di mana masyarakat Sunda menikmati makanan khas mereka. Biasanya pengaturan tempat makan tersebut menggunakan alas lantai seperti tikar atau lesehan yang mencerminkan cara makan bersama di lantai khas dari budaya Sunda. Hidangan seperti nasi liwet, lalapan, sambal terasi, dan lauk pauk seperti ikan asin dan pepes biasanya disajikan dalam bakul atau bambu yang terbuat dari bahan-bahan alami. Alat-alat masak tradisional. Alat-alat masak tradisional yang dipamerkan di Museum Rahayu meliputi hawu, kompor tradisional yang terbuat dari tanah liat, biasanya digunakan dengan bahan bakar kayu. Dulang, sebuah nampan besar yang terbuat dari kayu, biasanya digunakan untuk menghidangkan makanan dalam jumlah besar. Koali, wajan tradisional besar yang sering digunakan untuk memasak dalam jumlah banyak. Seeng, paji tradisional untuk memasak nasi yang digunakan bersama dengan kukusan dari bambu. Asupan, alat kukus dari bambu yang biasa digunakan untuk memasak nasi atau sayuran. Lesung dan alu, alat tumbuk tradisional yang digunakan untuk menumbuk padi atau biji-bijian. Seret dan teko, wadah untuk menyeduh dan menyimpan minuman tradisional seperti teh atau kopi.
Pengunjung museum bisa melihat bagaimana alat-alat masak ini digunakan sehari-hari oleh masyarakat Sunda di masa lalu, dan bagaimana makanan dimasak serta disajikan secara tradisional. Semua ini memberikan gambaran mendalam tentang kehidupan masyarakat Sunda dari sisi kuliner dan adat istiadat. 2, 3. Oke guys, kita udah sampai stasiun Cikampek. Sekian dari kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. La montagne, il vit mais pas la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, Paris n'attend rien. Rien d'autour, rien de sens et d'air lourd. Le regard absent, il est seul et il parle souvent. Il n'est pas fou, il laisse tout, il la voit partout. Il attend debout, une rose à la main, non, plus rien ne le retient. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore, oui, oui je veux rester, mais je ne sais plus aimer, j'ai été trop bête. Je t'en prie arrête, arrête, je regrette, non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche, je t'offrirai tout mon or si tu t'en fiches. Je t'attendrai sur le port et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle. Et dans ma love story, dans ma love story, dans ma love story. Une bougie peut illuminer la nuit. Un sourire peut bâtir tout un empire. Il y a toi, il y a moi, personne n'y croit, mais l'amour fait un fou. Ouais, si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est ta love story, c'est ta love story, c'est l'histoire d'une vie, love story. Il vit mais pas la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, Paris n'attend rien. Rien d'autour, rien de sens et d'air lourd. Le regard absent, il est seul et il parle souvent. Il n'est pas fou, il laisse tout, il la voit partout. Il attend debout, une rose à la main, non, plus rien ne le retient. Dans sa love
Dans sa love story, dans sa love story, sa love story.